Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Azalumuan. Saya dari Universitas Kiai Haji Abdul Karim. Saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis Islam. Nah, yang pertama di sini adalah definisi etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai, prinsip dan aturan yang mengatur perilaku para pelaku bisnis berdasarkan ajaran Islam. Nah, etika ini tidak hanya berbicara soal untung dan juga rugi, tetapi juga ada soal halal dan juga haram. Nah, kejujuran serta tanggung jawab sosialnya. Dalam Islam, bisnis ini dianggap sebagai bagian dari ibadah jika dijalankan dengan benar. Misalnya, tidak boleh menipu, menimbun barang, ataupun menjual sesuatu yang dilarang dalam syariat. Nah, yang kedua di sini adalah sejarah etika bisnis. Jadi, etika bisnis itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum istilah etika bisnis dikenal secara akademis dalam Islam sendiri. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pedagang yang sangat jujur dan terpercaya. Sejak zaman itu, nilai-nilai etika seperti kejujuran, amanah, dan keadilan sudah dijunjung tinggi. Perkembangan etika bisnis kemudian terus berlanjut baik dalam Islam maupun dalam konteks global, terutama ketika banyak praktik bisnis mulai dipertanyakan secara moral. Nah, yang ketiga di sini prinsip-prinsip etika bisnis. Nah, beberapa prinsip penting dalam etika bisnis Islam antara lain yang pertama yaitu kejujuran. Tidak boleh menipu dalam timbangannya, harga maupun kualitas. Yang kedua yaitu amanah, menjaga janji dan tanggung jawab terhadap konsumen. Yang ketiga yaitu keadilan, tidak memonopoli pasar atau merugikan pihak lain. Yang keempat yaitu larangan riba, keuntungan tidak boleh diperoleh dari praktik yang merugikan secara tidak adil. Yang keenam, transparansi, informasi, produk dan transaksi harus jelas dan terbuka. Nah, yang keempat itu pentingnya penerapan etika bisnis Islam untuk para pelaku bisnis. Nah, menerapkan etika bisnis sangat penting agar bisnis berjalan dengan berkah, dipercaya oleh masyarakat dan tidak melanggar hukum agama maupun negara. Seorang pengusaha yang memegang etika tidak hanya sukses secara finansial tetapi juga mendapatkan kepercayaan jangka panjang dari pelanggan. Selain itu, etika juga menjaga agar bisnis tidak mencemari lingkungan atau merugikan masyarakat. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu contoh studi kasus penerapan etika bisnis yang salah. Nah, di sini misalnya ada seorang pedagang yang mencampur beras kualitas premium dengan beras murah, lalu menjualnya dengan harga tinggi tanpa memberitahu pembelinya. Ini adalah contoh etika bisnis yang buruk karena tidak jujur. Dampaknya jika ketahuan bisa kehilangan pelanggan, dituntut secara hukum dan juga usaha tidak lagi dipercaya. Nah, yang ketujuh yaitu pesan moral etika berbisnis untuk para pelaku bisnis di seluruh masyarakat. Nah, pesan moral yang paling penting adalah bahwa bisnis itu bukan hanya soal mencari untung, tapi juga soal tanggung jawab. Dengan beretika, bisnis menjadi jalan kebaikan, bukan sumber kerusakan. Kejujuran, amanah, dan keadilan bukan hanya idealisme, tapi fondasi keberlangsungan usaha. Etika bisnis seharusnya diterapkan oleh semua pihak agar tercipta lingkungan usaha yang sehat dan bermartabat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe. Yeah, I'm trying